Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendra Cahyanto dari Teknik Informatika STEMIK Jakarta dengan NIM 21572. Saya akan mempresentasikan menjinakkan konflik antara jalan menuju solusi dan saling menguntungkan. Itu sebagai mata kuliah interpersonal dan anti korupsi. Baik, kali ini saya akan membawa materi ini dengan judul menjinakkan konflik jalan menuju solusi saling menguntungkan. Presentasi ini akan mengeksplorasi cara yang efektif untuk mengatasi konflik dengan mengedepankan pendekatan win-win, di mana semua pihak dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Baik, mengenal konflik dan dampaknya. Baik, seperti tahu kita di suatu daerah pasti ada konflik, maupun itu daerah pedesaan atau di perkotaan. Saya jelaskan dulu. Konflik adalah situasi di mana terdapat perbedaan atau pertentangan kepentingan atau cara pandang antara dua pihak atau lebih. Konflik terjadi dapat di berbagai level, mulai dari pribadi, kelompok, organisasi, hingga antar negara. Dampak dampak konflik dapat berupa ketegangan, komunikasi yang buruk, penurunan produktivitas, dan kerusakan hubungan. Namun, jika dikelola dengan baik, konflik juga dapat menjadi sumber pembelajaran dan inovasi bagi pihak-pihak yang terlibat. Akar-akar konflik, perbedaan nilai, budaya, atau kepercayaan yang dasar dapat memicu ketegangan dan salah paham. Permasalahan komunikasi dan koordinasi, khususnya dalam organisasi yang kompleks, dapat menimbulkan gesekan. Selanjutnya, pertarungan untuk merebutkan sumber daya yang terbatas, seperti anggaran, pemenang, atau pengakuan, sering menjadi penyebab konflik. Jadi, utamanya itu memperebutkan apa yang sedang diperebutkan. Ketidaksesuaian antara harapan dan realitas, serta adanya kesalahpahaman dapat memperkeruh suasana. Menemukan keselarasan dari beragam perspektif. Baik, saya jelaskan keselarasan dari berbagai perspektif. Setiap orang memiliki latar belakang, pengalaman, dan otoritas yang berbeda, sehingga memandang suatu masalah dari sudut pandang yang unik. Menghargai perbedaan dapat membantu mengungkapkan akar masalah yang lebih dalam. Mencari kesamaan di balik perbedaan dapat membuka jalan menuju solusi yang telah disepakati bersama. Terusnya, memahami perspektif pihak lain dengan empati memungkinkan tercapai kesepahaman yang lebih baik. Seterusnya, nah, prinsip-prinsip pendekatan win-win. Baik, saya jelaskan. Yang pertama itu berfokus pada kepentingan dan kebutuhan bersama, bukan masing-masing pihak. Dengan mengedepankan kepentingan bersama, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik dapat menemukan solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, mencari solusi kreatif yang mengakomodasi seluruh pihak yang terlibat, sehingga tidak ada yang merasa dikalahkan. Nah, ini namanya win-win ya. Jadi antara pihak satu dan pihak dua tidak ada yang merasa dikalahkan. Melalui pendekatan ini, setiap pihak dapat merasa bahwa kebutuhan terpenuhi, sehingga konflik dapat diselesaikan dengan damai. Peace. Mewujudkan solusi saling menguntungkan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak secara terbuka dan jujur. Dengan saling memahami dan kebutuhan dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, kita dapat menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. Yang kedua, eksplorasi beragam opsi solusi yang dapat memuaskan semua pihak dengan berpikir kreatif dan inovatif. Mencari solusi inovatif dan kreatif dapat membuka jalan bagi tercapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Baik, kita lanjutkan. Mendengarkan dengan aktif. Nah, fokus sepenuhnya pada pembicaraan pihak lain, menghindari pikiran yang layak.
Apa itu dimaksud fokus sepenuhnya? Dengan sepenuhnya fokus pada lawan bicara, Anda dapat memahami perspektif mereka dengan lebih baik. Yang kedua, ajukan pertanyaan klarifikasi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Pertanyaan untuk memperjelas hal-hal yang kurang dipahami dapat membangun komunikasi yang lebih efektif. Nah, itu poinnya. Tunjukkan empati dan minat dengan kontak mata. Anggunkan dan anggunkan dan dalam bahasa tubuh yang positif. Bahasa nonverbal yang terbuka dapat membantu pihak lain merasa didengarkan dan dihargai. Nah, yang selanjutnya, ringkaskan kembali apa yang disampaikan, memastikan kesamaan persepsi. Merangkai kembali pembicaraan dapat memvalidasi pemahaman Anda, menjaga kesalahpahaman. Nah, selanjutnya itu adalah mencari opsi bersama. Nah, ketika kita mencari opsi bersama, dorong semua pihak untuk berpartisipasi aktif dalam mengusulkan ide-ide kreatif tanpa mempersoalkan siapa yang memunculkannya. Seterusnya, kaji setiap opsi secara objektif, mengeksplorasi kelebihan, kurangan dari sudut pandang seluruh pihak yang terlibat. Selanjutnya adalah mencetak kesepakatan saling menguntungkan. Rumus yang pertama itu ada, jadi mencetak kesepakatan itu ada 4 poin di sini. Pertama, rumuskan solusi yang mengoptimalkan kepentingan semua pihak, bukan sekedar kompromi. Yang kedua, diskusikan secara terbuka mengenai batasan, kendala ekspektasi masing-masing pihak. Ketiga, tuliskan kesempatan dengan jelas, termasuk tanggung jawab, tenggat waktu, dan mekanisme pemantauan. Nah, yang keempat, pastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan siap untuk berkomitmen. Itu yang poin terakhir. Jadi semua harus sepaham dan komitmen komitmen itu harus disepakati. Maaf, ada yang terakhir ini saya sampaikan, menjaga komunikasi dan komitmen. Komunikasi secara rutin untuk memantau kemajuan dan mengatasi tantangan yang muncul. Komunikasi yang teratur memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memantau perkembangan dan mengatasi masalah yang muncul segera. Poin kedua, penuhi komitmen dengan penuh tanggung jawab. Jaga kepercayaan tadi, Bang. Memenuhi komitmen dengan penuh tanggung jawab akan menjaga kepercayaan yang telah dibangun di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang ketiga, terbuka terhadap umpan balik dan evaluasi bersama untuk meningkatkan kolaborasi. Dari umpan balik dan melakukan evaluasi bersama dapat membantu meningkatkan kolaborasi dan mencapai hasil yang lebih baik. Jadi itulah 3 poin menjaga komunikasi dan komitmen. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata maupun ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taufik Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.